Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Evalia Kusuma di channel YouTube aku Evalia Marian Like. Yang nggak kemana-mana, pastinya tetap di rumah saja. Di kesempatan kali ini aku bikinnya di kamar. Ini kamar aku, ini tempat tidur aku. Terus di atas temen aku. Aku mau ngebahas satu hal yang mungkin orang lain di sana itu nggak tahu sih apa pekerjaan seorang pilot itu kayak apa. Apalagi pilot wanita itu seperti apa. Sekitar 2 minggu yang lalu itu aku di follow sama akun namanya Nevi.date. Itu akun seperti pelayaran kayak gitu sih, cuman waktu aku lihat-lihat excited sih, langsung wow gitu. Ntar aku tulisin di sini ya Instagramnya apa. Oke, di kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang pekerjaan apa saja yang ada di atas kapal. Oke, langsung aja kita bahas. Aku langsung sambil ngeliat ini ya. Jadi di departemen perkapalan, apa ya ngomongnya? Jadi kayak di apa ya? Pembagian departemen di atas kapal itu biasanya ada 3 gitu. Cuman kalau per kapal itu beda. Kalau kapal penumpang itu beda, di kapal kargo, kapal-kapal pesiar kayak gitu beda karena tergantung dengan kerjanya seperti apa. Cuman kebanyakan itu yang pasti wajib itu harus ada deck departemen sama uh, engine departemen kayak gitu. Nah, kenapa tadi aku bilang ada 3 departemen? Yang pertama deck department, yang kedua engine department, sama yang ketiga itu masak-masak kayak gitu, namanya support service. Itu wajib ada. Terus siapa dong yang ngisi perut kita kalau misalnya nggak ada gitu kan. Oke, kita bahas dulu deck department. Dia mengurus tentang navigasi di atas kapal, terus dinas jaga harian, perawatan geladak, apa ya, kayak perawatan dokumen kapal, bongkar muat, semuanya sesuai dengan porsinya mereka. Jadi segala sesuatu yang ada di atas kapal semuanya tentang deck department itu yang ngejain orang nautik kayak saya gitu. Yang kedua itu tentang engine department. Jadi dia kerjanya tentang mesin, segala sesuatu yang ada di kamar mesin, tentang apa aja pokoknya yang sesuai mesin, propeller, apa aja yang berkaitan dengan permesinan kapal itu semuanya orang mesin. Misal listrik kapal, terus apa lagi ya, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan mesin itu orang mesin. Terus kalau misal keselamatan itu orang dek, tapi dibantu sama orang mesin kayak gitu kan. Kalau misalnya skoci itu kan juga ada skocinya yang ngurusin orang dek, cuman mesinnya itu tetap orang mesin kayak gitu. Yang ketiga itu tentang support service. Jadi dia itu yang menyediakan tentang makanan yang bersifat tidak teknikal lah. Jadi dia itu kayak makanan, menjaga kebersihan. Kalau misal di kapal pesiar itu dari orang perhotelan bisa loh. Kalau misal orang perhotelan mau kerja di kapal bisa, di kapal pesiar kayak gitu, tentang perhotelan, terus kebersihan segala macam kayak gitu. Oke, terus selanjutnya aku mau ngejelasin tentang struktur organisasi di atas kapal. Aku lampirin fotonya di sini ya. Oke, aku baca di sini. Yang pertama, master, kapten. Kapten itu memegang kuasa tertinggi di atas kapal. Terus diikuti oleh chief engineer sama chief officer. Jadi mualim 1 sama KKM kayak gitu. Terus di bawahnya KKM ada second engineer, terus third engineer, terus sampai ke bawah engine cadet. Jadi kayak temen aku yang engine cadet itu dia di paling bawah. Lalu di apa namanya, chief engineer ini juga mempunyai bawahan. Jadi tentang electrical, apa sih namanya, kayak perlistrikan kayak gitu. Terus listrik election tuh ada. Kalau kapal-kapal besar itu kadet listrik lah ngomongnya, aku tuh kadet listrik itu ada. Terus di bawahnya second engineer itu juga ada fitter sama oiler.
terus sama junior rating. Jadi orang yang nggak mau berlayar, cuman dia nggak sekolah kayak saya, dia sekolahnya dari dasar gitu, dia masuk ke rating. Oke, chief officer, chief officer, di chief officer itu ada second officer, third officer gitu. Terus kadet itu di bawahnya chief officer. Jadi segala sesuatu kadet itu atas perintah chief officer. Cuman beda-beda. Kalau saya kemarin itu kerjanya saya sama bosun. Tapi biasanya bosun itu dikasih tugas oleh chief officer buat ngasih tahu kadet. Saya 9 bulan itu ikut bosun. Saya kerja ikut bosun, segala sesuatu saya diajarin sama bosun kayak gitu. Terus di bawah bosun itu ada able seaman. Terus bawahnya lagi ada ordinary seaman kayak gitulah. Di kapal aku nggak ada. Lalu di setara sama second officer sama bosun, chief officer itu juga membawai yang cooking, orang masak, tukang masak, juru masak, itu semuanya itu atas kendali chief officer. Sama yang kayak kebersihan kayak gitu. Di kapal aku banyak pelayannya juga, karena kapal aku kan kapal penumpang semi kayak apa ya, karena sama lah ibaratnya kayak kapal pesiar itu juga banyak pelayannya yang bersihin kamar kayak gitu tuh ya, perhotelan, orang-orangnya itu dari perhotelan gitu. Nah, ini masuk ke pokoknya tugas dari perwira dek. Jadi yang pertama, master, kapten. Dia itu ibaratnya Pak Lurah di atas kapal. Jadi kayak Pak RT-nya di atas kapal. Jadi segala sesuatu yang ada di atas kapal atas perintah komando dari master. Apa aja, keamanan semuanya, masa yang tadi aku udah jelasin, yang tadi itu semuanya atas kendali dari nahkoda gitu. Yang kedua itu second officer. Second officer itu bekerja sebagai yang bertanggung jawab untuk masalah peta, PCS plan, segala sesuatu yang berhubungan dengan navigasi. Jadi kalau misal kita mau belayar, kita mau bikin PCS plan itu yang bikin Mualim 2. Itu yang second officer tadi. Dan juga sebagai kayak dokternya. Kalau misal ada apa-apa, kecelakaan di atas kapal, nauzubillah min dzalik ya, itu kalau nggak ada dokter atau klinik, itu yang bertanggung jawab itu Mualim 2-nya. Yang ketiga, third officer. Nanti kalau saya udah kerja, pertama naik kapal, saya jadinya third officer. Kalau kapalnya nggak ada fourth officer-nya. Itu kerjanya itu sebagai tangan kanan Mualim 1, chief officer. Karena sorry salah bro. Oke, tadi kebalik ya. Seharusnya yang kedua itu chief officer. Chief officer itu Mualim 1. Jadi kerjanya sebagai tangan kanan Pak Lurahnya tadi. Kayak wakilnya lah kayak gitu. Jadi kayak wakilnya Pak Lurah tadi buat memantau kerja harian, buat memantau segala sesuatu pekerjaan yang ada di atas kapal, kayak mainten, ngetok, apalah segala macem kayak gitu. Terus juga dia bertanggung jawab terhadap muatan. Biasanya kalau misalnya udah nyangkut muatan, Mualim 1 nih susah tidur mikirin muatan itu. Nah, yang ketiga itu Mualim 3, third officer. Jadi nanti kalau misalnya aku udah selesai mau kerja, itu aku pertama jadi third officer. Jadi yang bertugas untuk keselamatan. Jadi kayak life jacket, terus skoci, itu yang bertanggung jawab itu Mualim 3-nya. Terus kalau misalnya ada apa-apa itu Mualim 3 itu biasanya itu dimintain tolong untuk membantu. Ya, kalau di sini sih katanya perwira yang suka membantu gitu. Ya benar juga sih. Oke, selanjutnya deck crew. Itu deck rating atau orang-orang yang dipekerjakan untuk membantu bosun. Jadi kayak chipping, ngecat, semuanya tentang deck, apapun kayak depan belakang mau sandar kayak gitu tuh, ini krunya itu pakai yang deck itu. Selanjutnya itu bosun. Bosun itu kalau misal di darat kayak Pak Mandor gitu loh. Jadi dia tuh kayak
leadernya orang-orang yang kerja di atas kapal. Orangnya tuh berpengalaman, biasanya udah tua-tua gitu, tapi pinter banget sumpah. Dan dia bekerja di bawahnya chief officer gitu. Jadi emang apa ya, tangan kanannya chief officer gitu kali ya. Kalau misal kerja, chief officer langsung menyuruh bosun gitu. Selanjutnya itu ada jurumudi. Jadi dia itu bekerja di anjungan, dinas harian di anjungan untuk ya megang kemudi. Kalau misal kapalnya tidak ada autopilot, ya udah dia ya pegang kemudi terus setiap hari kayak gitu. Cuman kalau di kapal saya itu kan autopilot, jadi kayak dipakainya kalau pas kita lagi olah gerak, tapi tetap dia ikut kerja jadi dia tetap ikut jaga gitu, ikut sama mualim jaga di atas anjungan. Lalu selanjutnya itu ordinary seaman. Dia itu bekerja untuk membersihkan kapal. Jadi kayak kebersihan kamarnya perwira kayak gitu tuh udah ada sendiri, kayak pelayannya kayak gitu. Jadi kerjanya itu untuk kayak office boy kali ya kalau di darat gitu. Oke, kita move ke tugasnya mesin. Jadi di perwira mesin itu bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang ada di kamar mesin kayak gitu. Cuman aku nggak sebegitu paham sih kalau misal uh, chief of chief engineer chief engineer itu merupakan kayak manajernya di atas kapal yang punya mesin. Jadi yang punya kamar mesin itu KKM, kerjanya kayaknya mantau gitu kali ya. Bertanggung jawab atas segala sesuatu, seluruh operasional dan perawatan permesinan dan setiap permesinan kapal kayak gitu. Pokoknya intinya yang punya kamar mesin lah gitu. Terus yang kedua, second engineer itu bertugas sebagai kayak harian. Sorry ya sambil baca nggak ngerti. Terus bertanggung jawab atas kerja harian dan perawatan dari kru dan perwira mesin. Semua permesinan seperti steering gear, auto machinery, dan perawatan main engine kayak gitu. Mungkin yang paham bisa komen di bawah. Terus yang ketiga itu ada third engineer. Dia itu bertugas sebagai kayaknya gini deh, kalau orang mesin itu, kalau misal mesin utama, mesin induk kayak gitu tuh udah ada yang megang ini tugasnya ini tugasnya ini kayak gitu kali ya. Soalnya ini aku baca third engineer itu tugasnya untuk perawatan generator, boiler, propulsion machinery, cylinder, head, motor, kayak gitu-gitu. Kayaknya kayak gitu deh. Kayaknya perlu deh orang mesin komen ya di bawah ya. Asli. Oke, untuk fourth engineer dia itu bekerja atau bertanggung jawab untuk kayak BBM, bunker, pengisian bahan bakar kayak gitu. Terus ada yang lainnya, fresh water. Oh, fresh water itu ini ya orang mesin. Air kompresor dan manajemen terhadap schedule dan gitulah. Engine crew, dia itu bertugas untuk membersihkan apa aja yang di kamar mesin, seperti bongkar mesin dan menjaga kebersihan kamar mesin. Selanjutnya electrician. Ini di kapal aku ada 2 orangnya. Beliaunya itu dari jurusan electrician, iya listrik kayak gitu. Tugasnya untuk kayak listrik gitulah, lampu di atas kapal gitu kali ya. Tugas mereka khusus menangani di bidang kelistrikan kapal. Mereka bertanggung jawab langsung ke chief officer. Oh, ke chief officerku. Jadi bisa dibilang mereka punya jalur sendiri, geng. Oh, ya, gitu. Selanjutnya fitter. Itu bagian ngelas-ngelas dia itu kalau di kamar mesin. Terus selanjutnya oiler, bagian kayak perbaikan oiler setara dengan ABK. Melakukan perawatan di kamar mesin. Mereka membantu tugas masinis dan juga dinas jaga. Selanjutnya wiper merupakan tugas kebersihan di kamar mesin, sama kayak tadi yang di deck itu ada juga. Oke, selanjutnya support service. Mereka ini adalah merupakan tugas non teknis guna mendukung operasional kapal seperti kebersihan akomodasi dan penyedia makanan gitu.
pelayan. Kalau pelayan di tempat aku itu untuk yang berhubungan dengan makanan, terus kebersihan tempat makan perwira kayak gitu-gitu, terus kebersihan di kamar penumpang kalau misalnya itu kamar penumpang. Terus jabatan ini biasanya ada di kapal pesiar atau kapal penumpang. Iya bener, di aku juga kayak gitu. Jadi yang apa ya, yang punya kamar penumpang kelas itulah, yang punya orang ini. Terus juru masak itu ya kerjanya buat masak, terus memastikan kalau perutnya kru kapal itu terisi dan mereka sehat, gemuk. Turun ke kadet, turun kapal ya jadi gemuk lah. Terus pelayan yang tadi itu yang punya kamarnya apa sih namanya, kamar penumpang, itu tuh punya kayak pelayannya lagi di bawahnya, itu bertanggung jawab untuk yang kamar kru tadi yang aku bilang itu. Oke, ini last ya aku bahasnya tentang kadet. Kadet itu diperuntukkan untuk officer. Jadi kalau misal ada kadet itu dia mau jadi officer, kayak training kayak gitu. Biasanya normal itu 1 tahun, cuma dalam aturan apa gitu aku lupa, itu cuma 11 bulan. Kalau misalnya kapalnya ke luar negeri itu cuma 11 bulan, nggak ada yang 1 tahun. Cuman kalau di Indonesia itu peraturannya harus 12 bulan, sorry, harus 12 bulan. Terus kadet ini tergantung dengan departemennya. Kalau misalnya dia departemen dek, ya dia nautik, terus kerjanya ya ikut sama yang tadi aku udah jelasin. Terus kalau mesin ya udah belajar tentang mesin kayak gitu. Udah cukup itu aja videonya. Kalau misalnya kalian kurang paham, nanti aku sertain di sini ada IG-nya, kalian bisa follow, bisa belajar, sama-sama belajar tentang dunia pelayaran yang mungkin karena kita lagi stay at home, jadi kayaknya kita belajarnya lewat media aja ya kayak gitu. Nanti aku sertain di sini. Ini IG-nya, silakan di follow, silakan baca-baca, di situ sudah lengkap semuanya, sangat important banget buat kalian semua yang sedang belajar dengan dunia pelayaran. Oke, buat kalian kadet semuanya, bener-bener kalian harus belajar ya, karena aku yang udah turun kapal aja ngerasa kayak kurang banget, rasa pengen berlayar lagi, cuman karena emang jatahnya udah selesai jadi ya harus selesai dan persiapan untuk bekerja. Oke, see you ya di video aku yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Dadah, assalamualaikum.